Shalom saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-17. Perenungan hari ini saya berikan judul, Silsilah Bukanlah Sebuah Masalah. Pada suatu hari ada seorang yang bertanya kepada temannya, "Jika Anda bisa memilih orang tua, Anda ingin mempunyai orang tua seperti siapa?" Lalu temannya sambil berpikir, dan dia pun menjawab, "Saya mau mempunyai orang tua seperti Pak Jokowi, atau Presiden Amerika, atau orang yang terkenal." Mungkin kalau pertanyaan ini saya berikan kepada saudara, saudara pun menjawab hal yang sama. Saudara pengen mempunyai orang tua yang terkenal, yang berpengaruh, atau orang tua yang konglomerat, punya perusahaan dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia pribadi Allah yang menjadi manusia. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-17, di situ menceritakan silsilah Tuhan Yesus. Di ayat pertama dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saya mau kasih tahu dulu kenapa Matius mencatat anak Daud terlebih dahulu daripada anak Abraham. Di sini jelas dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Kenapa tidak anak Abraham dulu? Saya sedikit menjelaskan bahwa Matius ini memandang Yesus datang sebagai raja. Jadi Matius mencatat silsilah Tuhan Yesus dimulai dari Daud, karena dari Daud seorang raja. Dari keturunannya lah raja yang akan datang, yang akan membebaskan orang-orang Israel. Tetapi yang saya mau katakan pada hari ini, orang Yahudi pada saat itu memandang Yesus ini bukan seperti yang Yesus pandang. Mereka menganggap bahwa Yesus ini datang membebaskan mereka dari perekonomian politik dan lain sebagainya, sehingga ketika dia datang sebagai manusia yang sederhana, bahkan Yesus mati di kayu salib, itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka sebagai orang Yahudi. Makanya orang Yahudi pada saat itu tidak percaya bahwa Yesus ini raja yang akan membebaskan mereka. Seperti yang tadi saya katakan, Yesus datang ke dunia. Ternyata kalau kita lihat, kita perhatikan, ada 4 perempuan yang saya catat di sini. Ternyata keturunan di atasnya tidak semua dipandang baik oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ada 4 perempuan yang memang tidak dipandang baik oleh orang-orang sekitarnya. Mungkin kalau kita baca pun, kita menganggap, ini perempuan yang punya masalah. Ini perempuan yang dalam tanda kutip melakukan dosa. Ada beberapa. Dan ini tidak sesuai dengan, ada yang tidak sesuai dengan tradisi orang-orang Yahudi ketika mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Yang pertama, kita sama-sama lihat, di situ ada Tamar. Kalau kita lihat di sini, Tamar adalah seorang wanita yang berzina dengan mertuanya sendiri. Ketika dia berzina dengan mertuanya, dia pun melahirkan anak, yaitu Peres dan Zerah. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 38 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar.
Yehuda mengatakan bawalah perempuan itu supaya dibakar karena dia tidak tahu bahwa Tamar ini sebenarnya bersundal dengan Yehuda sendiri, mertuanya. Wow, sungguh mengerikan kehidupan pada saat itu. Tetapi inilah yang Alkitab catat, fakta sebenarnya bahwa Tamar berzina dengan Yehuda dan melahirkan garis keturunan Peres dan Zerah yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu garis keturunan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ada Rahab. Rahab adalah seorang perempuan sundal di Yeriko. Kalau kita, mungkin bahasa kita sekarang, seorang pelacur atau seorang mucikarinya yang kalau kita bisa sebut yang calo perempuan-perempuan lah pada saat itu. Dan ini dicatat di dalam Alkitab. Di dalam Yosua pasal yang kedua ayat yang pertama. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Alkitab mencatat bahwa Rahab adalah perempuan sundal, seorang pelacur. Tapi ini tercatat juga dalam silsilah Tuhan Yesus, dalam silsilah garis keturunan Tuhan Yesus, bahwa Rahab juga masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Yang ketiga, ada Rut. Rut adalah seorang perempuan asing dari bangsa Moab. Kalau kita belajar tentang orang-orang Israel, bahwa mereka tidak bisa kawin campur dengan bangsa lain. Ini akan menjadi gosip bagi orang Israel pada saat itu ketika mereka kawin sama bangsa lain, karena berbeda. Dan ini dicatat di dalam Alkitab, seperti yang dikatakan Rut 2 ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Di sini katakan aku adalah seorang asing. Tetapi ketika Rut mau mengakui bahwa Allahmu lah Allahku, Rut percaya bahwa Allah orang Israel adalah Allahnya, sehingga dia mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dan tercatat di dalam Alkitab bahwa dia masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Dan yang terakhir yaitu Batsheba. Tentu ini adalah cerita yang tidak asing bagi teman-teman yang mendengarkan. Batsheba ini istri Uria, dan Daud berzina dengan Batsheba. Kalau saya amati, sebenarnya perzinahan ini bukan dari satu sisi, tetapi dari dua sisi, Daud dan Batsheba. Daud orang yang keren, gagah perkasa, raja pada saat itu. Siapa yang gak mau sama Daud? Tetapi Alkitab mencatat bahwa Daud berzina dengan istri orang lain, bahkan melakukan persekongkolan dengan orang-orang Israel pada saat itu, prajurit-prajuritnya. Ini otaknya Daud sih. Dia punya otak. Dia berpikir bahwa karena Batsheba hamil pada saat itu, oke, Uria harus mati. Dengan cara apa? Dia ditaruh di tempat yang paling depan. Supaya apa? Tujuannya mati. Wih, ngerinya pemikiran Daud pada saat itu. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-4, di situ dikatakan sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya.
Kenapa kalau memang Batseba ini tidak setuju dengan perbuatan Daud, kenapa dia tidak menangis kah atau melaporkan kepada suaminya atau orang-orang di sekitarnya pada saat itu? Tapi karena Batseba setuju dengan perbuatan Daud, sehingga dia melakukan hal seperti itu. Wah, 4 perempuan ini tercatat di dalam Alkitab, garis keturunan Tuhan Yesus. Tidak semuanya dipandang baik oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi fakta sejarah mencatat bahwa Yesus pun lahir dari keturunan seperti itu. Bahkan memiliki masalah yang fatal bagi orang-orang sekitar, bagi keluarga. Bahkan mempunyai, kalau istilah sekarang, bahkan menjadi aib di tengah-tengah lingkungan mereka pada saat itu. Tetapi yang saya mau ingatkan kepada saudara, silsilah bukanlah sebuah masalah. Misi Allah bagi dunia ini tidak ditentukan dari siapa Yesus berasal. Keselamatan, misi Allah bagi dunia bukan inisiatif manusia, tetapi inisiatif Allah. Sehingga dia datang ke dunia menjadi manusia, memberikan hidupnya supaya kita bisa hidup di dalam dia. Kristus lahir, dilahirkan, dibesarkan dari keluarga garis keturunan yang juga mempunyai masalah. Tetapi ini bukanlah sebuah masalah bagi misi Allah. Saya mau mengingatkan kepada kita, mungkin ada di antara saudara lahir dari keluarga yang berantakan, dari keluarga yang mempunyai aib, dari keluarga yang mempunyai masalah yang begitu fatal, dari keluarga yang tidak baik-baik. Mungkin kau punya masa lalu yang gak baik dengan orang tuamu. Mungkin kau melihat keluargamu tidak harmonis di rumah. Mungkin kau lahir tidak diinginkan oleh orang tuamu. Mungkin kau lahir dari hasil perzinahan dan lain sebagainya. Saya tidak memikirkan hal itu, tetapi saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa silsilah bukanlah sebuah masalah. Ketika engkau ada di lingkungan keluargamu, ketika engkau tempatkan di tengah-tengah keluargamu, saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa ada misi Allah bagi hidupmu. Ada rencana Tuhan bagi hidupmu. Bahkan Allah mengatakan kepada Yeremia pada saat itu, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah memilih engkau menjadi alatnya Tuhan. Saudara, ketika engkau ada saat ini, Tuhan mau pakai saudara menjadi alatnya Tuhan. Tuhan mau pakai saudara untuk bekerja sama dalam rencana misi Allah bagi dunia ini. Sehingga jangan berpikir masa lalumu, keluargamu, lingkungan sekitarmu, atau keturunanmu tidak baik. Bukan orang hebat, bukan orang yang luar biasa, bukan orang terpandang. Tetapi yang saya mau mengingatkan kepada kita semua, jangan pernah berpikir lagi bahwa engkau lahir dari keluarga yang salah, keluarga yang penuh masalah. Makanya hidup saya ini penuh dengan masalah. Tidak. Masalah keluargamu, kehidupan keluargamu tidak menentukan hidupmu. Masalah yang ada di dalam kehidupan keluarga kita, mama papa kita, tidak menentukan kehidupan kita. Karena Tuhan telah mempunyai rencana yang indah bagi saudara dan saya untuk menyelesaikan misi Allah bagi dunia ini. Jangan pernah berpikir engkau lahir dari keluarga yang penuh dengan masalah. Tetapi berpikirlah, memang saya lahir dari keluarga yang penuh dengan masalah. Tetapi itu bukanlah sebuah masalah bagi saya. Terima kasih
Itulah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.